Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi nikmati tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nafas, kesehatan, waktu untuk memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam pelukan ridho kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ingin mengajak kita semua ngobrol santai tentang satu tema yang sering banget kita dengar di berita, di medsos atau di pengajian, yaitu tentang moderasi beragama. Dengar kata moderasi, mungkin sebagian dari kita langsung mikir, wah ini istilah politik ya, atau jangan-jangan kita disuruh mengorbankan akidah kita. Tunggu dulu, moderasi beragama itu bukan berarti kita jadi setengah Islam. Setengah Islam, enggak, bukan juga berarti kita meremehkan syariat. Moderasi beragama ini intinya nih menjadi muslim yang adil dan berada di jalan yang tengah, tidak ekstrim atau radikal, dan tidak ekstrim terlalu bebas atau meremehkan agama. Dalam bahasa kerennya Al-Quran, konsep ini disebut sebagai wasatiyah. Apa kata Al-Quran? Ternyata konsep jalan tengah ini bukan buatan manusia, melainkan gaya hidup yang langsung Allah desain untuk kita umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umatan wasatan, umat yang bertengahan atau moderat, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Di sini artinya terbaik, yang paling adil dan berada di tengah. Kenapa harus di tengah? Bayangkan kalau kita naik motor, kalau kita terlalu condong ke kanan akan bisa jatuh, masuk parit kan. Nah gitu juga lain kali, jadi begitu juga dalam beragama kan. Moderasi dalam kehidupan sehari-hari, biar nggak gimana sih contoh konkret penerapan umatan wasatan ini di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, moderasi dalam beribadah dan bekerja. Ada orang yang saking pengen khusyuknya, dia ibadah terus sampai lupa menafkahi keluarganya. Itu nggak seimbang. Sebaliknya ada yang sibuk cari duit dari pagi ketemu pagi sampai sholatnya sering bolong. Itu juga tidak boleh. Islam mengajarkan kita di tengah kejar akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Yang kedua, moderasi dalam menghadapi perbedaan nyata. Kita hidup di Indonesia yang tetangganya ada yang beda suku, beda organisasi, ada NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Bahkan beda agama. Yang dimasuk ekstrim kanan ini yaitu langsung hobi ngafirkan orang atau menyalahkan orang yang gak sepaham, atau yang lain-lain, menutup diri. Sedangkan ekstrim kiri yaitu menganggap semua agama itu sama saja, akhirnya ikut ibadah agama lain dengan alasan toleransi. Adapun jalan tengah atau moderat yaitu akidah kita tetap kokoh, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Tapi di kehidupan sosial kita tetap bisa kerja bakti atau bantu tetangga yang kesusahan tanpa mandang agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu sangat baik dan adil kepada tetangganya yang non muslim. Yang ketiga, ada moderasi dalam menggunakan media sosial pada zaman sekarang.
Kan jempol kita nih kan sering scroll media kan. Menghadapi perbedaan pendapat di medsos, ada orang yang moderat itu nggak akan gampang kepancing emosi, nggak hobi bully, atau nggak gampang kemakan hoax, dan kalau berkomentar tuh selalu memakai bahasa yang santun. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang menjadi muslim yang moderat itu justru menunjukkan bahwa kita kan paham betul indahnya Islam. Islam itu kan rahmatan lil alamin, pembawa rahmat buat semesta alam, bukan pembawa ketakutan atau kegaduhan. Yuk kita jaga diri kita dan keluarga kita agar selalu tegak di jalan tengah, kuat dalam memegang prinsip agama, namun lembut dan penuh kasih sayang dalam berinteraksi dengan sesama makhluk Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita agar menjadi pribadi yang adil, bijaksana, dan menjadi cermin indahnya Islam di lingkungan tempat tinggal kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, itu murni kebodohan dari saya. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.